Indah, seorang perwira TNI yang tegas dan penuh rasa tanggung jawab, dihadapkan pada kenyataan pahit saat adik satu-satunya, Teguh, ditangkap karena dituduh mencuri kambing milik seorang tokoh terpandang di desa, Pak Kartolo. Penangkapan ini bukan hanya memalukan bagi keluarga, tetapi juga mengancam karier Indah di militer. Indah pun turun tangan mencari keadilan. Namun, semakin dalam ia menyelidiki, semakin banyak keanehan dan kejanggalan yang ia temukan. Hingga akhirnya, sebuah fakta mengejutkan terbongkar. Ini semua adalah bagian dari rencana besar untuk menjatuhkan nama keluarganya demi kepentingan bisnis dan kekuasaan. Di titik itu, perjuangan Indah berubah dari sekadar membela Teguh menjadi pertempuran untuk mengungkap konspirasi yang lebih besar. Langit sore di markas begitu tenang. Angin berhembus pelan, membawa aroma daun kering dan suara tiupan peluit dari lapangan baris berbaris. Mayor Indah Pratiwi sedang duduk di ruang kerjanya, menyelesaikan laporan pelatihan terakhir bersama rekan-rekannya. Sesekali ia menghela napas panjang, menyesap kopi hitam yang sejak tadi sudah mulai dingin. Semuanya terasa biasa. Sampai telepon dari ibu masuk. "Dah, Teguh ditangkap warga." Suara ibunya di ujung sana bergetar. Katanya mencuri kambing." Indah membeku. Pikirannya kosong sesaat, seperti baru saja dihantam palu godam. Ia tidak langsung menjawab. Hanya terdengar napasnya yang berat dan suara detak jarum jam di dinding. "Apa?" "Ibu ulangi pelan-pelan," katanya akhirnya, berusaha menenangkan diri. Ibu juga bingung. "Nak, warga bilang Teguh ketahuan bawa kambing Pak Kartolo di malam hari, terus langsung diarak ke balai desa. Sekarang dia di kantor polisi." Indah menutup matanya. Dunia rasanya terjungkal. Teguh mencuri kambing tidak masuk akal. Adik bungsunya itu pendiam, hampir terlalu baik hati, dan lebih sering menghabiskan waktu di sawah atau membantu ibu di rumah. Bukan tipe orang yang nekat mencuri, apalagi kambing. "Aku pulang, Bu. Hari ini juga." Ia mengajukan cuti mendadak, dan atasannya yang sudah lama mengenalnya hanya menatap khawatir sebelum menandatangani berkas. "Jaga dirimu, Indah. Kalau butuh bantuan, kabari." Perjalanan pulang ke desa di kaki Gunung Lawu terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Sepanjang jalan, Indah memandangi pemandangan yang biasanya membuat hatinya tenang. Sawah hijau, rumah-rumah kayu, dan pepohonan rindang. Tapi kali ini, semua itu seperti latar belakang tragedi yang tidak ia mengerti. Sesampainya di rumah, ibu menyambut dengan mata sembab. Rumah yang biasanya riuh oleh suara radio tua dan aroma gorengan sore kini sunyi. Sepi yang menusuk. Indah memeluk ibunya erat. "Mana Teguh, Bu?" "Masih di kantor polisi. Katanya besok ada sidang kampung dulu, sebelum dibawa ke pengadilan." Sidang kampung. Indah tahu istilah itu. Prosedur musyawarah yang sebenarnya lebih mirip penghakiman sepihak. Terutama bila yang melapor adalah orang berkuasa seperti Pak Kartolo. Keesokan harinya, Indah mengunjungi kantor polisi kecil di pinggir pasar desa. Teguh duduk di sudut ruangan, mengenakan kaos lusuh dan celana panjang belel. Wajahnya lesu, matanya bengkak. "Mbak." Teguh langsung berdiri begitu melihat Indah. Indah memeluknya. Untuk pertama kali sejak mereka dewasa, ia merasa Teguh kembali, seperti anak kecil yang butuh perlindungan. "Kamu nggak perlu takut, Mbak di sini." "Mbak nggak percaya kamu nyuri kambing," ucap Indah pelan. "Aku nggak nyuri, Mbak. Aku cuman lewat, bawa motor ke rumah Mas Giman. Tiba-tiba ada kambing di pinggir jalan. Dan pas aku lewat, orang-orang datang nuduh aku nyolong." Teguh menjelaskan terbata-bata. Indah mengangguk. "Mbak percaya, Guh. Kita cari kebenarannya bareng-bareng." Sore itu, balai desa penuh orang. Warga berkumpul, seperti menonton sandiwara. Di tengah ruangan, duduk Pak Kartolo dengan wajah puas dan tangan dilipat di dada. Di sampingnya, beberapa orang dari aparat desa ikut duduk di kursi panjang. Teguh duduk sendirian di depan mereka, seperti terdakwa tanpa pembela. Indah berdiri, berseragam lengkap, langkahnya tegas. Ruangan seketika sunyi saat ia melangkah masuk. "Maaf," katanya keras. "Saya keberatan dengan cara ini."
Kalau saudara saya dituduh mencuri, saya minta kasus ini dibawa ke jalur hukum resmi, bukan penghakiman kampung seperti ini. Beberapa warga saling pandang. Pak Kartolo tersenyum miring. Wah, mbaknya ini tentara ya, tapi ini desa, mbak. Kita punya adat sendiri. Adat bukan alasan untuk melanggar hak asasi manusia, sahut Indah. Dan saya tahu hukum negara. Kalau ini diteruskan, saya akan laporkan balik atas pencemaran nama baik. Kepala desa mencoba menengahi. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, kita tunggu hasil penyelidikan polisi. Indah mengangguk, tapi ia tahu ini belum selesai. Malam itu, Indah duduk di depan rumah. Suara jangkrik bersahutan di kejauhan. Ibu menatap langit, matanya kosong. Dulu bapakmu selalu bilang, kalau kita jujur, hidup pasti aman. Tapi ternyata, jujur pun bisa celaka ya, Indah. Indah menggenggam tangan ibunya. Mungkin hidup memang nggak adil, Bu. Tapi bukan berarti kita diam. Teguh nggak bersalah. Dan aku akan buktikan itu. Dari kejauhan, suara kambing mengembik samar. Entah kenapa, malam itu terdengar seperti suara ejekan. Tapi Indah tak gentar. Ini baru awal. Dan ia tahu, kebenaran tak akan datang kalau tidak diperjuangkan. Pagi itu matahari terasa lebih panas dari biasanya. Tapi mungkin bukan karena cuacanya, melainkan karena hati Indah yang terus menggelegak. Ia duduk di beranda rumah, memandangi jalan kampung yang mulai ramai. Anak-anak kecil berlari-larian, ibu-ibu berbelanja ke warung, dan beberapa bapak terlihat memikul rumput segar. Namun tak ada satupun dari mereka yang menyapa seperti dulu. Bahkan, ada yang sengaja membuang muka atau bisik-bisik saat melewati rumahnya. Lihat tuh, anak tentara, adiknya maling kambing. Aduh, padahal dulu keluarganya baik loh. Indah menghela napas panjang. Orang kalau sudah percaya sama gosip, lebih kejam dari hakim, gumamnya pelan. Ibu muncul dari dapur membawa 2 cangkir teh manis dan duduk di sampingnya. Nggak usah dipikirin. Orang ngomong karena mereka nggak tahu apa-apa. Indah menyesap tehnya perlahan. Guh tidur? Masih. Dia susah tidur semalam. Mimpi buruk terus. Indah memandangi rumah tua mereka yang sederhana. Dindingnya sudah mulai mengelupas. Beberapa bagian atap bocor. Tapi tempat ini penuh kenangan. Tempat ia dan Teguh tumbuh setelah ayah mereka meninggal 10 tahun lalu. Ayah mereka dulunya guru SD. Dikenal tegas, jujur, dan selalu menanamkan nilai kejujuran pada anak-anaknya. Waktu kecil, kalau Teguh ngumpetin mainan dan bohong, ayah tak langsung marah, tapi duduk dan bercerita tentang pentingnya berkata benar meskipun itu menyakitkan. Teguh tumbuh jadi pemuda pendiam. Tidak secerdas Indah dalam pelajaran, tapi hatinya halus. Ia lebih suka bercocok tanam, beternak ayam, dan membantu ibu di dapur. Ia bahkan rela menunda kuliah demi membantu ekonomi keluarga ketika Indah mulai masuk pendidikan militer. Indah menyesal. Mungkin terlalu fokus pada karier, terlalu jarang pulang. Ia pikir, selama uang cukup dan keluarga baik-baik saja, maka semua aman. Ternyata tidak. Siangnya, Indah memutuskan mendatangi lokasi tempat Teguh dituduh mencuri kambing. Sebuah kebun di pinggir desa, tak jauh dari rumah Pak Kartolo. Di sana, ia bertemu Mas Giman, tetangga mereka yang katanya menjadi salah satu saksi. Mas Giman, saya cuma ingin tahu, malam itu Teguh ke rumah Mas. Ya? Mas Giman kelihatan gugup. Iya. Iya, dia kesini, mau minjem mesin pompa. Tapi saya nggak tahu soal kambing itu, Mbak. Pas Teguh pulang, katanya langsung ditangkap warga. Berapa lama dia di sini? Ya, kira-kira 10 menit. Pukul 7 lewat dikit. Indah mencatat semuanya. Jam segitu, matahari masih redup. Kalau Teguh benar di rumah Giman, kecil kemungkinan ia sempat ke kebun, curi kambing, dan kabur. Tapi siapa yang pertama kali melihat Teguh membawa kambing? Indah mencari jawabannya ke rumah Pak Mardi, tokoh RT yang katanya ikut menangkap Teguh. Pak Mardi orangnya keras. Mbak, maaf ya. Saya ngerti Mbak bela keluarga, tapi warga nggak mungkin sembarangan nuduh. Waktu itu Teguh bawa motor,
kambing, ikut di belakang. Udah jelas-jelas kelihatan. Bawa kambing? Di motor? Pak, kambing itu bukan anak kucing. Berat. Mana mungkin Teguh boncengin kambing tanpa diikat dan kambingnya nggak melawan. Pak Mardi tampak sedikit ragu, tapi cepat menutupinya. Ya, mungkin kambingnya jinak. Pokoknya saya lihat sendiri. Indah mendadak curiga. Bapak lihat sendiri atau dengar dari orang lain? Pak Mardi diam sebentar. Ya, waktu itu ramai. Banyak yang lihat. Terlalu banyak ketidakkonsistenan. Semakin Indah gali, semakin terasa seperti puzzle yang sengaja dibuat kacau. Kesaksian tidak solid, bukti tak jelas, dan semuanya terlalu cepat menyimpulkan bahwa Teguh bersalah. Sore itu, Indah memutuskan bertemu langsung dengan Pak Kartolo. Rumahnya megah, berpagar besi dengan plakat Kartolo Farm di gerbangnya. Ternaknya tersebar di belakang rumah, kambing, sapi, ayam. Pak Kartolo dikenal sebagai orang kaya dan dermawan, tapi juga licik dan doyan pencitraan. Pak Kartolo menyambutnya dengan senyum tipis. Wah, sang tentara datang juga. Mau klarifikasi ya? Saya hanya ingin tahu, Pak. Kambing yang katanya dicuri itu, betul milik Bapak? Betul. Kambing betina jenis Etawa. Harganya mahal. Saya tahu semua kambing saya, Mbak. Jadi kalau ada yang hilang, saya hafal. Bisa saya lihat dokumentasi kepemilikannya? Foto? Nomor identifikasi ternak? Pak Kartolo tertawa kecil. Hehe, Mbak ini terlalu formal. Ini kampung, bukan kantor. Justru karena kampung, orang bisa semena-mena, Pak. Saya nggak mau. Adik saya dihukum cuma karena asumsi. Pak Kartolo mengerutkan dahi. Mbak Indah, saya sarankan, jangan terlalu jauh nyelidik. Nanti malah bikin malu keluarga sendiri. Indah berdiri. Saya tidak malu membela yang benar, tapi saya akan sangat malu kalau dia melihat ketidakadilan. Saat melangkah keluar, Indah sempat melihat seseorang mengintip dari jendela lantai 2. Tatapannya tajam, wajah asing, tapi firasatnya langsung menjerit. Orang itu bukan peternak biasa. Malamnya, Indah menuliskan semua yang ia dapat di buku kecilnya. Ia mencocokkan waktu, kesaksian, dan keanehan yang terjadi. Ada yang nggak beres, Bu. Katanya pelan saat duduk berdua dengan ibunya. Kayaknya ini bukan soal kambing semata. Ibu mengangguk pelan. Ibu juga merasa begitu. Kayak ada yang sengaja bikin kita malu. Dan aku nggak akan tinggal diam, gumam Indah. Kalau perlu, aku akan bongkar semuanya. Teguh harus bebas. Dan orang yang menjebaknya harus bertanggung jawab. Di luar hujan rintik-rintik mulai turun. Tapi bagi Indah, badai baru saja dimulai. Hari itu balai desa kembali penuh sesak. Sidang kampung resmi digelar. Di barisan depan, aparat desa, tokoh masyarakat, dan beberapa tetua duduk berjajar seperti dewan hakim yang tak resmi tapi merasa paling benar. Di sisi kiri, keluarga Pak Kartolo duduk dengan wajah muram yang dibuat-buat. Di sisi kanan, hanya ibu, Teguh, dan Indah yang hadir. Indah mengenakan pakaian sipil hari itu, kaos lengan panjang dan celana jeans, tapi wibawanya tetap terasa. Teguh duduk di sebelahnya, kepalanya tertunduk, matanya sayu. Warga kampung memadati ruangan, sebagian besar hanya ingin tahu, sebagian lagi sudah punya keyakinan sendiri, bahwa Teguh bersalah. Pak Lurah membuka sidang dengan suara berat. Kita di sini bukan untuk menghukum, tapi mencari kebenaran. Indah ingin tertawa mendengar kalimat itu. Ironis, karena sejak awal, semua seperti sudah diputuskan. Baik, silakan Pak Kartolo sampaikan kejadiannya. Lanjut Pak Lurah. Pak Kartolo berdiri, batuk kecil, lalu mulai bicara. Pada malam itu, saya dapat laporan dari penjaga kandang saya, namanya Tono. Katanya, salah satu kambing kami hilang. Dan kebetulan, ada warga yang melihat Teguh lewat jalan belakang kebun dengan motor dan kambing di belakangnya. Warga yang mana? Tanya Indah cepat. Pak Kartolo sedikit tergagap. Ada beberapa. Pak Mardi salah satunya. Indah menoleh pada Pak Mardi, yang langsung mengangguk pelan tanpa suara.
Apakah ada foto atau video saat Teguh membawa kambing itu? Tanya Indah lagi. Wah, ya nggak sempat lah Mbak. Mana sempat mikir motret kalau lihat pencuri. Sahut Pak Kartolo, suaranya mulai meninggi. Kalau tidak ada bukti, lalu dasarnya apa menuduh adik saya? Sergah Indah, nada suaranya tetap tenang tapi tegas. Ruangan mulai gaduh. Beberapa warga saling berbisik. Pak Lurah mengetuk meja. Kita beri kesempatan Teguh untuk bicara, katanya. Teguh berdiri dengan tubuh gemetar. Saya nggak nyuri. Saya lewat jalan itu karena jalan depan becek. Saya cuma mau ke rumah Mas Giman, ngantar mesin pompa. Saya nggak lihat kambing apapun. Kalau kamu nggak nyuri, kenapa kambing itu ketemu di halaman belakang rumahmu? Hah? Bentak salah satu warga yang tak dikenal. Indah menoleh cepat. Tunggu. Siapa yang pertama kali lihat kambing itu di rumah kami? Iya, saya, jawab warga itu, terlihat gugup. Saya ikut bantu cari. Waktu itu siapa yang minta kamu cari kambing sampai ke rumah saya? Orang itu terdiam. Indah menatap satu persatu yang duduk di depan. Ada banyak kejanggalan di sini. Kambing bisa saja digiring siapa saja ke halaman kami. Tanpa saksi yang benar-benar melihat Teguh mencuri, tuduhan ini terlalu lemah. Dan kalau ini terus dilanjutkan, maka saya akan tuntut balik atas pencemaran nama baik. Pak Kartolo berdiri. Mbak Indah, saya paham Mbak tentara. Tapi ini kampung. Kami di sini punya aturan. Indah balas berdiri. Saya juga orang kampung. Ini Pak Kartolo. Dan saya juga punya hak untuk membela adik saya. Kalau Bapak yakin benar, mari kita buktikan di pengadilan resmi, bukan di sini yang tanpa dasar hukum. Pak Lurah mulai terlihat gelisah. Cukup. Saya rasa kita perlu menunda hasil sidang ini. Kita beri waktu 1 minggu untuk pihak-pihak yang terlibat mengumpulkan bukti lebih jelas. Indah menarik napas lega. Itu cukup untuk membuka celah. Ia menatap Pak Kartolo, yang masih berdiri dengan rahang mengeras. Dalam perjalanan pulang, Teguh masih menunduk. Maaf ya Mbak, aku jadi nyusahin. Indah memeluk bahunya. Kamu nggak nyusahin. Kamu korbanku. Dan Mbak bakal pastiin semuanya terbongkar. Ibu yang duduk di belakang motor hanya diam, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tahu, anak perempuannya tak akan tinggal diam. Sore itu, Indah bertemu Pak Giman lagi. Mereka duduk di warung kopi dekat masjid. Mas Giman, saya mau tanya jujur. Waktu Teguh ke rumah, jam berapa tepatnya? Pak Giman berpikir. Sekitar pukul 7:10, Mbak. Saya ingat karena waktu itu istri saya baru selesai nonton sinetron. Kalau begitu, kecil kemungkinan Teguh sempat mencuri kambing dan lewat jalan kebun. Jarak dari kebun ke rumah Mas sekitar 10 menit. Belum lagi waktu untuk ambil kambing. Waktunya nggak cukup. Pak Giman mengangguk. Saya juga mikir gitu, tapi saya takut ngomong. Soalnya ya, Mbak tahu sendiri. Orang-orang takut sama Kartolo. Indah mengetuk-ngetuk gelas kopinya. Saya nggak akan paksa Mas Giman untuk bersaksi sekarang. Tapi kalau waktunya tiba, saya harap Mas mau bantu. Insya Allah Mbak, saya bantu semampu saya. Malam harinya, Indah duduk sendiri di ruang tamu, menuliskan semua keterangan yang ia kumpulkan. Ia mulai menggambar sketsa. Lokasi kandang, jalan kebun, rumah Giman, rumah mereka, waktu-waktu penting. Saat itulah sebuah pesan masuk ke HP-nya. Nomor tak dikenal. Jangan main api Mbak Tentara. Kadang kambing bukan satu-satunya yang bisa hilang malam-malam. Indah membeku. Matanya menyipit. Ia tangkap ancaman itu. Ia menatap layar ponsel beberapa saat. Lalu senyum sinis muncul di sudut bibirnya. Kalau kalian pikir bisa bikin aku takut, kalian belum kenal aku. Ia menghapus pesan itu, lalu berdiri, mengambil jaket. Malam ini kita mulai balik arah angin. Gumamnya pelan. Langit pagi tampak muram. Seperti tahu bahwa hari itu akan penuh teka-teki dan keraguan. Indah berangkat ke pasar untuk beli kebutuhan dapur, sekalian mencari kabar.
pasar selalu jadi tempat informasi tercepat di kampung. Bahkan lebih cepat dari WhatsApp grup ibu-ibu RT. Itu Mbak Indah, bisik seorang ibu yang sedang menimbang cabai. Cantik ya, padahal adiknya maling kambing. Sahut yang lain, berbisik tapi sengaja keras. Indah tetap tersenyum. Ia sudah kebal, tapi dalam hatinya, tekadnya makin kuat. Mereka akan tahu siapa sebenarnya yang bermain kotor. Saat ia berjalan di lorong pasar, seseorang menarik tangannya pelan. Mbak Indah. Indah menoleh. Seorang pria tua dengan topi lusuh dan wajah berkeringat berdiri di sana. Namanya Pak Kumis, mantan penjaga kebun Pak Kartolo sebelum digantikan orang baru. Saya mau ngomong, tapi jangan di sini, bisiknya gugup. Indah mengangguk. Mereka akhirnya duduk di warung bakso tua di pinggir pasar, tempat yang cukup sepi. Saya tahu kambing yang hilang itu. Dan saya juga tahu, itu bukan pertama kalinya kambing hilang dari kandang Pak Kartolo, kata Pak Kumis. Sambil menyeruput es teh, Indah menajamkan telinga. Maksudnya? Sebelum saya dipecat, saya pernah lihat sendiri. Kambing-kambing itu dibawa keluar malam-malam, naik truk. Tapi katanya, itu dikirim ke tempat peternak lain. Tapi anehnya, nggak pernah ada catatan. Siapa yang biasa ngangkut kambing-kambing itu? Orang luar, Mbak. Saya nggak kenal. Tapi kayaknya disuruh sama orang kepercayaannya Pak Kartolo. Namanya Karman. Indah mencatat. Karman? Iya. Badannya tinggi, rambut cepak, suka pakai jaket kulit hitam. Dulu, pernah kerja di kota katanya, entah bagian apa. Indah memejamkan mata sebentar. Nama itu baru. Tapi mungkin ini jejak penting. Mungkin pencurian kambing ini memang permainan lama. Mungkin Teguh hanya dijadikan kambing hitam, secara harfiah. Sore harinya, Indah kembali ke kandang kambing Pak Kartolo. Tapi kali ini, ia mengendap-endap lewat kebun belakang. Ia membawa kamera kecil, senter, dan satu tekad, mencari bukti. Dari semak-semak, ia mengamati kandang. Ada penjaga, tapi tak seketat yang ia bayangkan. Kambing-kambing tampak tenang, berbaring di lantai jerami. Tapi ada satu hal mencurigakan. Beberapa kambing memiliki pita merah di lehernya. Apa maksudnya? Pikir Indah. Tiba-tiba, dari arah samping, kandang, sebuah truk kecil datang. Mesin dimatikan, lampu sengaja tidak dinyalakan. Dua pria turun. Salah satunya tinggi besar, berjaket hitam. Pasti itu Karman, batin Indah. Mereka mulai mengangkut dua kambing ke dalam truk. Diam-diam, tanpa suara. Seperti aksi profesional. Indah segera mengambil gambar. Jepret. Jepret. Jepret ia nyaris terpeleset saat mundur, tapi berhasil menahan diri. Begitu truk bergerak, ia menunggu 5 menit, lalu buru-buru kembali ke rumah. Napasnya terengah, tapi hatinya girang. Got you. Malam itu, Indah memperbesar hasil foto. Terlihat jelas wajah pria bernama Karman, kambing berpita merah, dan truk tanpa plat depan. Ini bisa jadi bukti penting. Kalau aku bisa tahu kemana mereka kirim kambing itu, mungkin bisa tahu motif di balik semua ini. Gumam Indah. Ia teringat sesuatu. Seorang teman SMA-nya kini bekerja di Dinas Peternakan Kabupaten. Malam itu juga, ia menghubungi temannya, Ratna. Rat, kamu bisa bantu cek satu nama? Karman. Ada kemungkinan dia terlibat dalam pengiriman ternak ilegal dari kampung kami. Kamu, serius dah? Kalau benar, itu urusannya bisa besar loh. Justru karena besar, aku butuh bantuanmu. Aku punya fotonya dan aku curiga dia ada di balik penjebakan adikku. Ratna terdiam sejenak lalu berkata, Oke, kirim semua data ke aku. Aku coba bantu cek. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. 3 kambing milik warga hilang. Tapi bukan dari kandang Pak Kartolo, melainkan dari kandang milik Pak Gimin, warga biasa yang jujur dan bersahaja. Desa langsung geger. Wah, jangan-jangan ada pencuri kambing beneran. Jangan-jangan Teguh dulu juga bukan pencurinya. Loh. Ini jadi runyam.
Indah tahu, ini saatnya mendorong opini publik ke arah baru. Ia segera menghubungi Pak Lurah. Pak, saya mohon, coba beri perhatian pada kasus kambing hilang yang baru ini. Kalau benar ada orang luar yang main, kita harus bertindak. Pak Lurah mulai goyah. Saya juga bingung, Mbak. Soalnya Karman itu orang yang sering bantu saya juga di proyek desa. Indah mengangkat alis. Oh, jadi dia terlibat proyek juga? Pak Lurah langsung terdiam. Semakin jelas, ini bukan soal kambing, ini soal uang. Proyek, nama baik. Dan Teguh hanya tumbal sore itu, Ratna menghubungi. Indah, aku cek di database. Nama Karman nggak ada dalam daftar pengangkut ternak resmi, tapi dia terdaftar sebagai pemilik kios daging di pasar kota. Namanya dipakai untuk beli-beli kambing besar-besaran, padahal pas dicek, kiosnya kosong. Jadi dia cuma pinjam nama buat transaksi? Bisa jadi. Dan lebih parahnya lagi, ada satu nama yang sering muncul dalam transaksi itu. Atas nama CV Carfarm. Pemiliknya, Kartolo. Indah terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Mata rantai itu mulai terlihat. Malam harinya, Indah duduk bersama ibu dan Teguh. Dan di ruang tamu, ia membuka laptop dan menunjukkan foto-foto yang ia ambil. Teguh, ini bukan cuma soal kamu. Kamu cuma bagian kecil dari permainan besar. Teguh masih tampak bingung. Mbak, maksudnya, Pak Kartolo punya bisnis gelap jual beli kambing. Ada penadah, ada pengangkut, semua diatur. Dan mungkin, waktu kamu lewat dekat kebunnya, malam itu, kamu cuma dijadikan target. Supaya kalau bisnisnya terbongkar, orang lain bisa disalahkan duluan. Ibu menatap putrinya dengan campuran bangga dan cemas. Kalau semua ini benar, kita bisa dilawan balik? Indah menatap mereka dengan mata berkilat. Kita bukan cuma bisa, kita harus. Pagi itu langit tampak biasa saja, tapi di kepala Indah, awan gelap sudah berkumpul sejak malam tadi. Semalaman ia tak bisa tidur, memikirkan nama CV Carfarm yang diduga milik Pak Kartolo. Kalau benar itu perusahaan bodong, maka semuanya masuk akal. Penggelapan, pencucian uang lewat ternak, dan Teguh dijadikan kambing hitam secara harfiah untuk menutup jejak. Indah mendatangi kantor kecamatan tempat registrasi usaha. Dengan menggunakan sedikit senjata ketegasannya sebagai perwira, ia berhasil masuk ke ruang data. Ini data CV Carfarm, Mbak, kata petugas wanita yang tampak gugup. Didaftarkan atas nama seseorang bernama Wahyu Kartolo, 3 tahun lalu. Domisilinya, ya alamat rumah Pak Kartolo itu. Indah mengangguk. Bisa saya minta fotokopinya? Petugas itu ragu. Sebenarnya nggak boleh. Ini untuk penyelidikan hukum, tegas Indah. Dan akan saya tanggung jawabkan. Akhirnya, salinan data CV itu berpindah ke tas Indah. Siangnya, Teguh tiba-tiba mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Kalau kakakmu terus ikut campur, kamu yang bakal hilang duluan. Teguh pucat. Ia langsung menunjukkan ke Indah. Indah membaca. Pesan itu tanpa ekspresi. Lalu ia menatap adiknya dan berkata, pelan tapi pasti. Mulai sekarang, kamu jangan keluar rumah tanpa bilang aku. Kalau bisa, jangan sendiri. Aku takut, Mbak. Teguh bergumam. Kalau mereka nekat, mereka salah pilih lawan. Balas Indah. Indah tahu ia tak bisa sendirian. Malam itu, ia menghubungi salah satu seniornya di TNI, Kapten Raka, sahabat lamanya saat latihan di Bandung. Raka, aku butuh bantuannya. Suara Indah terdengar lelah. Aku dengar kamu lagi ribut soal adikmu. Jawab Raka. Tenang. Aku bisa datang ke kampungmu. Tapi, kamu yakin ini bukan sekadar masalah kecil? Aku yakin. Ini lebih besar dari dugaan awal. Ada jaringan jual beli kambing ilegal yang pakai perusahaan fiktif. Uangnya besar. Dan mereka pakai cara kotor untuk nutup jejak. Diam sejenak di ujung telepon. Baik, aku datang lusa. Siapkan datanya, kita bongkar sama-sama. Indah menghela napas lega. Sedikit bantuan saja sudah terasa seperti cahaya di lorong gelap.
Keesokan harinya, warung Pak Salim, tetangga dekat rumah Indah, terbakar. Api menjilat cepat dan melahap habis bangunan kayu itu. Warga panik, beberapa mengira kebocoran gas. Tapi Indah mencurigai sesuatu. Pak Salim, yang sudah lansia, gemetar saat ditanya, Aku lihat orang nyiram bensin. Ndah, tapi aku nggak bisa lihat jelas mukanya. Malam, gelap. Indah mencatat. Pak Salim pernah ngomong ke siapa soal kasus kambing? Pak Salim menatap Indah, lalu mengangguk pelan. Aku sempat bilang ke orang di mushola, kalau aku yakin Teguh bukan pelakunya. Indah menggigit bibir. Berarti ini peringatan buat semua yang bicara. Mata Indah menatap jalan kampung yang lengang. Ada rasa nyeri yang menekan dadanya, tapi juga bara yang semakin menyala. Ini bukan lagi sekadar soal keluarga, ini soal kebenaran. Malam itu Raka datang. Ia membawa 1 orang anggota Intel dan laptop khusus yang bisa mengakses data keuangan perusahaan dari database pemerintah. Di ruang tamu kecil itu mereka membuka semuanya. CV Carvar memang aktif, tapi anehnya tidak pernah bayar pajak sejak tahun kedua. Tidak ada laporan keuangan, tapi transaksi masuk banyak. Pembeli besar dari luar kota, semua transfer lewat rekening atas nama orang berbeda-beda. Salah satunya, Karman. Jelas Raka sambil mengetik cepat. Indah mengangguk. Teguh diseret supaya orang nggak lihat ke atas. Ke arah Kartolo. Raka menatapnya. Kamu sadar nggak? Ini bisa melibatkan orang pemerintah juga. Pak Lurah? Mungkin. Dan bisa jadi lebih tinggi. Indah menarik napas panjang. Kalau begitu, aku butuh kamu temani ke satu tempat besok. Kemana? Ke rumah Kartolo. Pagi harinya Indah, Raka, dan 1 Intel berdiri di depan rumah besar Pak Kartolo. Tak seperti rumah kampung biasa, rumah itu berlantai 2, berpagar tinggi, dan ada kamera CCTV di sudut-sudutnya. Saat mereka mengetuk pintu, Karman yang membuka. Wajahnya langsung tegang melihat Indah. Mau apa kalian kesini? Tanyanya sinis. Indah menyodorkan surat pengantar pemeriksaan ringan dari Babinsa setempat. Ia sudah siapkan semuanya. Kami cuma ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Kalau tidak keberatan, silakan kami masuk. Karman tertawa kecil. Rumah ini bukan pos ronda. Raka maju. Kami tidak maksa. Tapi kalau Anda menolak, kami bisa laporkan sebagai bentuk tidak kooperatif dalam dugaan penggelapan usaha ternak ilegal. Karman akhirnya mengalah. Mereka masuk. Indah langsung memperhatikan foto-foto di dinding. Salah satunya menunjukkan Pak Kartolo dan seseorang berpakaian dinas. Seorang pejabat kabupaten. Ini lebih dalam dari yang kupikir, batin Indah. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan dan mencatat, mereka pamit. Tapi sebelum pergi, Indah menatap mata Karman dalam-dalam. Sampaikan salam saya ke Pak Kartolo. Katakan, saya belum selesai. Malamnya, Indah duduk bersama Raka. Mereka menyusun laporan resmi. Raka akan meneruskannya ke atasan di Jakarta agar penyelidikan bisa ditingkatkan. Teguh masuk ke ruang tamu. Wajahnya masih diliputi kecemasan. Mbak, aku mimpi buruk tadi siang. Aku mimpi kambing-kambing itu bicara. Indah tersenyum tipis. Mereka bilang apa? Mereka bilang, mereka tahu siapa sebenarnya malingnya. Indah bangkit berdiri, menepuk bahu adiknya. Dan sebentar lagi, semua orang juga akan tahu. Hari sidang kedua akhirnya tiba. Aula balai desa disulap jadi ruang sidang sederhana. Teguh duduk di kursi terdakwa dengan wajah lelah. Indah berdiri tak jauh di belakang, mengenakan seragam TNI lengkap, bukan untuk pamer, tapi untuk memberi sinyal, jangan macam-macam dengan adikku. Jaksa Desa Pak Surya mulai membacakan ulang dakwaan. Terdakwa Teguh Wicaksono diduga mengambil seekor kambing dari kandang milik Bapak Kartolo. Barang bukti berupa tali tambang ditemukan tidak jauh dari tempat kejadian. Saksi, yakni penjaga malam bernama Sarman, melihat sosok yang diduga Teguh berada di sekitar lokasi pukul 2 pagi. Indah mencatat cepat. Sarman, siapa dia? Nama baru lagi.
Hakim desa melirik ke arah Pak Kartolo, yang duduk santai dengan kemeja putih dan jam tangan mengkilap. Kemudian, saksi dipanggil. Sarman naik ke mimbar. Tubuhnya kurus, topi lusuh menutupi sebagian wajah. Saudara saksi, benar, Anda melihat Teguh di dekat kandang? Sarman menunduk. Iya, saya lihat. Dia pakai jaket hitam dan celana pendek. Saya yakin itu dia. Indah berdiri. Maaf, Yang Mulia, boleh saya ajukan satu pertanyaan ke saksi? Hakim mengangguk. Silakan. Tapi singkat, Indah mendekat. Saudara Sarman, malam itu apakah Anda benar-benar melihat wajah Teguh? Sarman gelagapan. Ya, kayaknya. Jaket hitam dan celana pendek. Tapi adik saya malam itu sedang tidur di rumah. Dan ada saksi lain, ibu kami. Apa mungkin Anda melihat orang lain? Sarman makin panik. Saya cuma bilang apa yang saya lihat. Indah tidak puas. Tapi hakim segera memotong. Cukup, saksi sudah memberikan keterangan. Sidang ditunda untuk pengumpulan bukti tambahan. Tapi bagi Indah, penundaan itu bukan kekalahan, melainkan kesempatan emas. Usai sidang, ia langsung mengejar Sarman ke belakang balai desa. Sarman, panggilnya. Pria itu menoleh, lalu lari kecil. Tapi Indah mengejarnya dan menghadangnya. Kamu dibayar ya? Tanya Indah pelan, tapi tajam. Ngaku saja, kamu cuma disuruh nuduh Teguh. Siapa yang bayar kamu? Sarman menunduk. Diam. Indah menatapnya dalam. Kalau kamu diam terus, kamu bukan cuma bersaksi palsu. Kamu ikut serta menjerumuskan orang tak bersalah. Hukumannya bisa berat. Akhirnya Sarman membuka suara, lirih. Saya disuruh Karman. Saya dikasih uang 2 juta. Katanya tinggal bilang lihat Teguh, terus beres. Indah langsung merekam pengakuan itu. Perlahan, bukti demi bukti terkumpul. Malamnya, Raka datang dengan kabar baru. Gua dapat dokumen transfer dari CV Car Farm ke rekening pribadi. Dan lo harus lihat ini, dah. Indah menatap layar laptop. Di situ tertulis, transfer ke Budi Santoso, Lurah Desa Karangjati. Jumlah 20.000. Indah menutup mata. Pak Lurah juga ikut main. Pantas dia selalu menghindar waktu aku minta penyelidikan terbuka. Raka mengangguk. Dan bukan cuma itu. Ini yang paling penting. Ia membuka file PDF. Surat internal dari perusahaan pengangkut ternak mencantumkan lokasi pengiriman kambing fiktif lengkap dengan cap palsu. Salah satu nama yang tertera di surat itu membuat Indah terdiam. Penerima, PT Arta Mandiri Nusantara, Unit Distribusi Pak Bambang Hartono. Indah memicingkan mata. Bambang Hartono? Raka mengangguk pelan. Dia, paman kita, adik dari almarhum ayahmu. Dulu sempat kerja sama usaha ternak bareng Kartolo sebelum kamu lahir. Jantung Indah seolah berhenti berdetak. Di kamar, malam semakin senyap. Indah menatap foto tua di meja. Ayahnya, waktu masih hidup, berdiri berdampingan dengan Kartolo dan seseorang yang kini dikenalnya sebagai Om Bambang. Ia teringat masa kecilnya. Pernah suatu kali mendengar ayah dan Om Bambang bertengkar hebat. Tapi waktu itu, Indah terlalu kecil untuk mengerti. Kini semuanya mulai masuk akal. Om Bambang ikut main. Pasti dia bagian dari rekayasa ini. Atau justru inisiatornya? Keesokan harinya, Indah memutuskan mengunjungi Om Bambang secara diam-diam. Rumahnya di kota sebelah, besar dan sepi. Ia datang sendiri, tak bilang pada siapapun, termasuk Raka. Ndah. Kamu tumben datang, sapa Om Bambang dengan senyum dingin. Ada apa? Indah menatapnya lurus. Saya tahu Om, soal kambing, soal Kartolo, soal adik saya dijebak. Wajah Om Bambang tak berubah. Kamu dengar dari mana? Saya punya bukti transfer. Nama Om ada di surat pengiriman palsu. Dan saya tahu Om pernah kerja bareng Kartolo. Akhirnya, Om Bambang duduk. Wajahnya lelah. Ndah, kamu pikir kamu ngerti semua, tapi kamu belum tahu kenapa semua ini terjadi. Indah menahan napas. Om Bambang menatap keluar jendela.
Ayahmu dulu punya tanah luas, lahan subur, tapi dia keras kepala. Nggak mau gabung proyek besar dari Jakarta. Kartolo dan aku ikut. Karena itu, kami bisa kaya. Tapi, ayahmu kehilangan semua karena dipermainkan. Lahan itu sekarang jadi kandang dan peternakan Kartolo. Indah memucat. Jadi, ini balas dendam bisnis, dan Teguh hanya korban? Om Bambang menatapnya. Lebih dari itu, Teguh itu anak satu-satunya dari warisan ayahmu. Kalau dia bersih namanya, dia bisa gugat balik hak tanah itu. Dan itu yang ditakuti Kartolo. Indah terdiam. Teguh bukan cuma jadi korban kambing, tapi juga korban dari konflik warisan. Om Bambang melanjutkan. Aku cuma ikut alur, Ndah. Tapi, kamu benar. Ini salah. Aku bisa bantu kamu. Tapi kamu harus janji, jangan libatkan aku ke media. Indah menatapnya lama. Emosinya campur aduk. Marah, kecewa, tapi juga melihat celah harapan. Oke, tapi kamu bantu saya bersihkan nama Teguh. Semua caranya. Om Bambang mengangguk. Akan aku urus, tapi kamu harus hati-hati. Kartolo bukan cuma pengusaha. Dia punya orang-orang kuat di belakangnya. Bahkan mungkin di Jakarta. Indah pulang dengan kepala berputar. Tapi hatinya kini mantap. Apapun yang terjadi, ia akan lanjutkan ini sampai akhir. Sampai kebenaran tak bisa dibantah. Sampai adiknya bebas dan nama keluarganya dibersihkan. 2 hari setelah pertemuan dengan Om Bambang, Indah kembali duduk di ruang tengah rumah bersama Raka, Teguh, dan ibunya. Di meja, berserakan dokumen, rekaman suara Sarman, salinan transfer dari CV Car Farm, dan surat pengakuan dari Om Bambang yang menyatakan keterlibatan jaringan Kartolo dalam pemalsuan bukti. Teguh masih terdiam. Wajahnya lesu, rambutnya mulai memanjang, tapi matanya kini menyala pelan, seperti nyala api kecil yang perlahan mulai membesar. Jadi, semua ini karena ayah dulu ditipu? Bisik Teguh lirih. Indah menatap adiknya. Iya, Teguh. Dan kamu cuma jadi alat untuk menutup luka masa lalu. Ibu mereka mengusap mata, menahan tangis. Ayah kalian dulu orang jujur. Tapi karena dia jujur, dia dikalahkan. Teguh mengepalkan tangan. Aku nggak mau diam aja, Mbak. Biar aku juga ikut. Berjuang. Ini bukan cuma soal kambing lagi. Indah tersenyum tipis. Itu yang kutunggu dari kamu. Hari berikutnya, Indah menyerahkan semua berkas ke atasan Raka, Mayor Pranoto, yang langsung menyambut dengan serius. Ini lebih dalam dari sekadar sengketa ternak. Kita bicara soal korupsi, pencucian uang, dan konspirasi antar oknum. Saya akan bawa ini ke Jakarta. Indah mengangguk. Tolong pastikan ini dilindungi. Saya yakin akan ada serangan balik. Mayor Pranoto menatapnya lekat. Kalau kamu takut, jangan lanjut. Indah balas menatap. Justru karena saya takut, itulah saya harus maju. Teguh pun mulai bersuara. Ia membuat video klarifikasi yang diunggah ke media sosial, dibantu oleh temannya, Bayu, anak juragan warung internet di kampung sebelah. Dalam video itu, Teguh menjelaskan kronologi kejadian, menunjukkan fotokopi bukti, dan mengakhiri dengan satu kalimat penuh luka. Saya bukan pencuri kambing, tapi saya memang dikhianati oleh orang-orang yang pernah duduk makan bersama keluarga saya. Video itu meledak. Dalam 2 hari, ditonton lebih dari 50.000 orang. Komentar membanjiri, dari dukungan warga kampung hingga wartawan-wartawan kecil dari media independen yang mulai tertarik. Tapi di saat yang sama, ancaman datang lebih nyata. Pagi itu, saat Indah sedang menyapu halaman, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria turun, mengenakan kemeja batik mahal dan kacamata hitam. Perwira Indah, suaranya berat. Indah mengangguk waspada. Nama saya Sugito. Saya pengacara Pak Kartolo. Indah mengencangkan rahangnya. Sugito mendekat sedikit. Kami tahu Anda orang pintar. Jadi saya datang untuk menawarkan penyelesaian damai. Semua ini bisa selesai asal Anda tarik laporan dan video adik Anda dihapus. Indah tertawa pendek. Kambing saja nggak bisa dibeli murah, apalagi harga keadilan.
Sugito tetap tenang. Kalau begitu, jangan salahkan kami kalau keadaan jadi tidak terkendali. Indah melangkah lebih dekat, menatap tajam. Saya, prajurit Pak, ancaman bukan hal baru. Tapi kalau Anda main-main dengan keluarga saya lagi, saya pastikan Anda bukan cuma kehilangan klien, Anda bisa kehilangan karir. Sugito pergi dengan senyum sinis. Indah langsung menghubungi Raka dan meminta penjagaan tak langsung. Ia tahu, musuh mereka mulai panik. Di malam yang sunyi, Teguh bicara pelan. Mbak, aku ingat sesuatu. Apa? Waktu aku lewat dekat kandang itu malam sebelum kejadian. Aku lihat Pak Kartolo bicara sama Karman. Mereka ngeluarin 2 kambing dari kandang. Tapi mereka masukkan ke mobil pickup warna hijau, bukan mobil kampung. Indah mencatat cepat. Mungkin mereka sengaja ngilangin kambing, lalu besoknya teriak pencurian. Pickup hijau, gumam Indah. Itu kendaraan kiriman Car Farm. Raka punya catatannya. Esoknya, Raka memastikan pickup hijau itu milik CV Car Farm, tercatat dalam pengiriman keluar kota 2 hari setelah pencurian. Artinya, kambing yang hilang bukan dicuri, tapi dijual sendiri dan dijadikan alat jebakan. Indah menyusun laporan lengkap, termasuk rekaman suara Sarman, surat Om Bambang, dan data kendaraan. Ia tahu, ini saatnya konfrontasi terakhir. Sore itu, Indah mendatangi balai desa, di mana rapat mediasi digelar antara pihak keluarga Kartolo dan warga yang mulai curiga. Saat semua mata tertuju pada Pak Kartolo, Indah meletakkan satu map merah di tengah meja. Ini bukti bahwa Teguh tidak bersalah. Justru pihak CV Car Farm yang telah memanipulasi kasus ini. Dan lebih buruk lagi, ada keterlibatan pejabat desa. Pak Kartolo tertawa pendek. Bukti, surat palsu, kesaksian orang kampung. Indah membuka satu-satu. Salinan rekening, bukti transfer ke lurah, foto pickup, surat dari Om Bambang, dan terakhir rekaman. Pengakuan Sarman. Ruangan Henning. Teguh berdiri perlahan, menatap Kartolo langsung. Bapak pernah bilang saya maling, tapi sekarang, siapa sebenarnya yang maling? Warga yang hadir mulai berbisik. Beberapa menunjuk Kartolo, beberapa melirik lurah yang pucat pasi. Salah satu tokoh masyarakat akhirnya bersuara. Saya rasa, kita perlu selidiki lebih jauh ini. Pak Lurah, Anda harus menjelaskan. Lurah tak bisa bicara. Wajahnya merah padam. Pak Kartolo berdiri, hendak meninggalkan ruangan, tapi polisi militer yang datang bersama Raka segera menghentikannya. Mohon, ikut kami Pak. Anda diminta untuk pemeriksaan lanjutan. Malamnya, di rumah kecil itu, Indah, Teguh, dan Ibu duduk di teras. Hening, tapi damai. Jadi, sekarang semua selesai? Tanya Ibu. Indah menggeleng. Belum, baru dimulai. Tapi yang pasti, Teguh bebas. Teguh memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, napasnya terasa ringan. Dan di langit malam yang sunyi, bintang-bintang kembali tampak. Bukan hanya sebagai titik cahaya, tapi sebagai pertanda bahwa keadilan, meski lambat, akan selalu datang untuk mereka yang berani bertahan. 2 minggu telah berlalu sejak konfrontasi di balai desa. Kartolo ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh POM TNI dan kepolisian daerah. Pak Lurah menghilang dari desa malam itu juga. Katanya pergi menjenguk saudara di luar kota. Tapi, semua orang tahu, ia kabur karena takut pertanggungjawaban. Di rumah kecil di pinggir sawah itu, udara terasa lebih lapang. Teguh kini bisa tersenyum meski kadang matanya masih menyimpan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Indah duduk di teras, mengenakan kaos dan celana panjang santai, memandang langit sore yang perlahan berubah jingga. Di sebelahnya, Ibu merajut dengan tenang. Dan Teguh sedang memperbaiki kandang ayam yang hampir roboh. Aku kayak baru keluar dari lubang sumur, Mbak, kata Teguh sambil mengelap keringat. Indah tersenyum. Yang penting sekarang kamu nggak tenggelam lagi. Teguh menoleh. Tapi aku tetap ngerasa nggak enak. Kita cuma bisa bersihin nama, tapi ayah kita tetap nggak bisa balik lagi. Tanahnya juga belum tentu bisa kita ambil alih. Indah mengangguk pelan.
Tapi nama baik itu warisan yang lebih penting daripada sebidang tanah Gu. Kalau kita bisa rawat itu, ayah nggak akan kecewa. Beberapa hari kemudian, sebuah surat resmi datang dari Jakarta. Indah diminta hadir dalam rapat koordinasi di Mabes TNI. Ia berangkat dengan hati was-was, tapi juga penasaran. Di ruang rapat, ia bertemu lagi dengan Mayor Pranoto dan beberapa pejabat tinggi dari Kementerian Pertahanan serta Bareskrim. Di tengah meja, berkas-berkas tebal menumpuk, hasil penyelidikan internal dan eksternal. Kami ingin ucapkan terima kasih Letnan Indah, kata seorang jenderal berkepala pelontos. Tanpa laporan dan keberanian Anda, kami tidak akan pernah tahu jaringan manipulasi yang tersembunyi di balik program peternakan desa. Ini membuka jalur penyelidikan nasional. Indah sedikit membungkuk. Saya hanya ingin membela adik saya, Jenderal. Dan karena itu, Anda juga menyelamatkan banyak orang dari ketidakadilan. Sekembalinya ke desa, kejutan lain menanti. Om Bambang datang pagi-pagi, membawa map biru. Wajahnya tampak lebih tenang dibanding pertemuan terakhir. Ini, katanya, surat balik nama atas lahan warisan ayahmu. Selama ini masih atas nama perusahaan, tapi sekarang saya kembalikan sepenuhnya. Indah menatap surat itu, matanya mulai berkaca-kaca. Teguh yang ikut mendengar dari dapur langsung mendekat dan menatap kertas itu seolah tidak percaya. Beneran ini Om, bisik Teguh. God, Om Bambang mengangguk. Bapak kalian mungkin kalah dulu, tapi kalian menang sekarang. Itu lebih dari cukup buat saya. Ibu datang membawa teh hangat. Untuk pertama kalinya, beliau menatap Bambang tanpa dingin. Terima kasih, Mas. Walau telat, kebenaran tetap lebih kuat. Hari-hari selanjutnya di desa seperti berubah warna. Teguh mulai berkebun di lahan peninggalan ayahnya. Ia menanam pohon mangga, cabai, dan beberapa tanaman obat. Ia juga pelan-pelan memperbaiki rumah yang dulu hampir ditinggalkan karena tak kuat menahan rasa malu. Indah tak langsung kembali dinas ke kota. Ia mengambil cuti beberapa bulan, memilih mendampingi ibunya, dan membimbing Teguh dari belakang. Raka sesekali datang. Mereka duduk berdua di pematang sawah, menatap matahari terbenam sambil berbagi kacang rebus. Jadi, kamu bakal tinggal terus di sini? Tanya Raka. Indah menatap senja. Nggak tahu, tapi aku sadar sekarang. Nggak, rumah bukan tempat, tapi perasaan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tenang di sini. Raka tersenyum. Kalau gitu, nanti aku cari rumah deket-deket sini aja. Indah tertawa. Kamu nih, serius. Kan kalau kamu betah di sini, siapa tahu aku juga bisa betah. Indah tersenyum lebih lebar. Mungkin perjuangan mereka belum selesai, tapi untuk kali ini, mereka menang. Beberapa minggu kemudian, Balai desa yang sempat ramai oleh kasus Teguh kini dipenuhi senyuman. Warga berkumpul dalam acara kerja bakti pembukaan kembali lahan warisan keluarga Indah dan Teguh. Di atas lahan itu kini dipasang plang kayu sederhana bertuliskan Kebun Harapan, milik keluarga Wicaksono. Tanah yang dulu dikhianati kini kembali pada pemiliknya. Ibu memandangi dari kejauhan, menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya beban yang selama ini dipanggul perlahan dilepaskan. Malam itu, Indah menulis di buku hariannya. Sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak lulus pendidikan militer. Ayah, akhirnya kami bisa membuktikan bahwa kejujuranmu bukan sia-sia. Kami tidak hanya membela nama Teguh, tapi juga menegakkan kembali warisan yang Bapak tinggalkan. Keberanian, kehormatan, dan cinta tanpa pamrih. Dan sekarang, saat kami menanam benih baru di tanah ini, kami tahu, yang tumbuh bukan hanya pohon, tapi harapan. Tamat.